Halo semuanya, selamat datang lagi. Mari kita bedah studinya. Hari ini kita bakal membedah sebuah artikel yang super menarik dari kompas.com soal dua minuman yang pastinya paling populer di dunia. Ya, apalagi kalau bukan kopi dan teh. Kita bakal cari tahu apa sih dampak medisnya buat tubuh kita. Oke, mari kita langsung selami aja nih. Karena apa yang bakal kita bahas hari ini mungkin banget bakal ngubah cara Anda ngelihat cangkir di meja Anda pagi ini. Jujur aja nih, berapa banyak dari kita yang ngerasa nyawa itu belum ngumpul, atau otak belum bisa mikir bener kalau belum kena secangkir kopi atau teh di pagi hari. Pasti banyak banget kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih buat ngajuin satu pertanyaan besar ini? Apakah secangkir minuman pagi Anda itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Anda? Apakah kebiasaan kita menenggak kafein tiap hari itu sebenarnya adalah rutinitas melawan kanker yang diakui secara sains? Nah, sebuah studi baru yang disorot sama American Cancer Society baru aja ngerilis data yang ngasih jawaban lumayan mengejutkan buat pertanyaan itu. Dan yang bikin data ini benar-benar harus kita perhatiin adalah kredibilitas di baliknya. Kita nggak lagi bahas mitos-mitos kesehatan abal-abal yang sering seliweran di internet ya. Data ini datang langsung dari Konsorsium Epidemiologi Kanker Kepala dan Leher Internasional. Yang luar biasa, studi ini dikerjain bareng-bareng sama 14 ilmuwan top dari seluruh dunia yang emang khusus meneliti kanker di area mulut, tenggorokan, hidung, dan laring. Jadi apa yang mereka temuin ini pastinya valid banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Terobosan kopi berkafein dan apa sih angka ajaib buat seduhan pagi Anda? Buat Anda yang ngaku sebagai peminum kopi garis keras, wah, ini berita yang menggembirakan banget. Poin pentingnya ternyata ada di angka lebih dari 4 cangkir sehari. Para peneliti ini nemuin apa yang di dunia medis itu disebut sebagai hubungan dosis-respons. Bahasa gampangnya gini, semakin tinggi dosisnya, yakni minum lebih dari 4 cangkir kopi berkafein tiap hari, ternyata semakin kuat juga respons tubuh buat nurunin risiko kanker spesifik di area kepala dan leher. Keren banget kan? Coba deh bayangin dampaknya. Buat mereka yang minum lebih dari 4 cangkir tadi, risiko kanker kepala dan leher secara umum itu turun sampai 17%. Terus, risiko kanker orofaring malah turun lebih jauh lagi di angka 22%. Dan ini nih, statistik yang paling bikin geleng-geleng kepala. Ada penurunan fantastis sebesar 30% untuk risiko kanker rongga mulut. Maksud saya bisa ngurangin risiko penyakit mematikan hampir sepertiganya cuma dari kebiasaan ngopi. Ini benar-benar penemuan yang masif. Tapi, terus gimana buat Anda yang mungkin lambungnya nggak sekuat itu, yang cuma sanggup minum sedikit lebih sedikit? Santai, nggak perlu khawatir. Studi ini juga nyatet kalau Anda itu sebenarnya nggak harus ngelewatin batas 4 cangkir buat dapetin manfaat yang luar biasa. Cukup ada di rentang 3-4 cangkir aja, dampaknya udah ngasih perlindungan yang luar biasa besar buat satu area anatomi spesifik. Dengerin ini baik-baik, ada penurunan risiko sampai 41% untuk kanker hipofaring. Ya, Anda nggak salah dengar. Minum 3-4 cangkir kopi tiap hari ternyata bisa memangkas risiko terkena kanker hipofaring. Itu loh, area di bagian bawah tenggorokan kita, hampir separuhnya. Kebayang nggak sih? Rutinitas pagi santai yang Anda nikmatin ternyata bisa jadi benteng perlindungan medis yang sekuat itu. Sekarang kita geser ke bagian 2, data kopi tanpa kafein alias decaf. Gimana jadinya kalau Anda mau skip kafeinnya? Kita semua tahu lah ya, biologi tiap orang itu beda-beda. Nggak semua dari kita bisa nahan kafein dosis tinggi. Ada yang asam lambungnya naik, jantungnya deg-degan, atau malah jadi gampang cemas. Nah, kalau kita bandingin, kopi berkafein dosis tinggi emang ngasih perlindungan yang luas banget dengan penurunan risiko sampai 41%. Tapi, buat Anda yang cuma sanggup minum 1 cangkir kopi decaf sehari, risikonya untuk kanker rongga mulut tetap terbukti turun sampai 25%. Jadi, meskipun tanpa dorongan kafein sama sekali, cuma dengan 1 cangkir decaf aja udah nawarin pengurangan risiko kanker yang sangat spesifik. Lumayan banget kan? Lanjut ke bagian 3. Kejutan dari teh. Dan ini semacam peringatan yang lumayan bikin kaget buat kalian para pencinta teh. Kalau dari tadi kita bahasnya terobosan positif melulu, nah sekarang siap-siap sedikit kaget. Mari kita bedah pelan-pelan. Di batas aman, minum teh sampai 1 cangkir sehari itu masih ngasih efek bagus banget. Yakni nurunin resiko kanker kepala dan leher sebesar 9% dan nurunin resiko kanker hipofaring sampai 27%. Manfaat yang oke banget kan? Tapi, begitu Anda ngelewatin batas lebih dari 1 cangkir, wah, plotnya benar-benar berbalik 180 derajat. Data ini nunjukin resiko kanker laring justru melonjak drastis. Poin ini benar-benar harus saya pisahin dan tekenin banget supaya meresap.
Ada peningkatan risiko kanker laring sebesar 38% kalau Anda konsumsi lebih dari 1 cangkir teh sehari. Gila ya, ini bukti nyata banget kalau dalam urusan teh, lebih banyak itu sama sekali bukan berarti lebih baik. Ada garis keseimbangan yang super tipis di sini, dan ini peringatan vital yang benar-benar nggak boleh diabaikan gitu aja buat siapapun yang rutin ngeteh. Oke, kita sampai di bagian 4, membumikan sains. Apa yang para ahli benar-benar pengen Anda ketahui dari semua ini? Ngelihat angka-angka dramatis tadi, mulai dari penurunan 41% sampai lonjakan risiko 38%, kita kayaknya harus narik napas dan napak bumi lagi sebentar. Dr. Yuan Chin Emily, salah satu pakar di studi ini, ngasih pernyataan yang penting banget buat kita renungin. Beliau bilang, kebiasaan minum kopi dan teh untuk menurunkan risiko kanker cukup kompleks dan perlu penelitian lebih lanjut. Teman-teman, biologi manusia itu luar biasa rumit. Angka-angka ini emang super menarik dan ngasih kita petunjuk besar soal gimana minuman kita ngefek ke sel. Tapi sains itu kan selalu berkembang. Kita nggak bisa gitu aja nyimpulin satu minuman itu 100% obat ajaib atau sebaliknya jadi racun tanpa ngelihat konteks penuhnya. Jadi, apa pelajaran berharga yang bisa kita bawa pulang hari ini? Kopi, entah itu berkafein atau decaf, sepertinya emang nyimpen potensi perlindungan anti kanker yang masif banget. Di sisi lain, teh ngasih manfaat yang bagus di dosis rendah, tapi butuh kehati-hatian ekstra supaya nggak malah jadi bumerang buat tubuh kita. Nah, setelah ngeliat semua bedah data hari ini, kira-kira apakah Anda bakal mempertimbangkan ulang rutinitas dan dosis minuman pagi Anda besok? Ilmu pengetahuan emang selalu punya cara buat ngasih kejutan. Jadi tetap jaga rasa penasaran Anda, pantau terus info terbarunya, dan sampai jumpa di bedah studi kita yang berikutnya.